Pagi-pagi harusnya semangat kok malah ngantuk pula. Budi, Aduh. weh, Ah, kau kenapa? ini loh Noe, aku pagi-pagi nggak tahu kayak biasanya nih. Oh iya? Nggak kayak nggak biasanya. Enggak, kok kenapa kok lemes sekali Budi? Iya. Budi, Ah, kok lemes sekali? Enggak, kok kenapa kok lemes sekali, Bid? aku makan udah. Biasanya kok girang kali. Iya, aku makan udah pagi tadi. Iya. Udah, minum juga udah. Heeh. Nah, terus kemarin aku kok bawaannya ngantuk aja. Kayaknya kok sakit, Bud. Kayaknya kok gula kok kayaknya. Hah? Gula? Aku masih muda kok gula apa pula? Diabetes kok kayaknya enggak. Jadi kalau Karena ngantuk langsung dari raut diabetes? mukamu itu Kenapa? sedih kali tuh mata kau udah biru kayak ikan busuk. Ya Allah, jahat kali kau Noe. Baru semalam minta maaf, udah sekarang ngeleceh-ngeleceh. Enggak, aku lihat kau muka kau lesu kali gitu. Iya, aku pun nih bingung ini, nggak tahu apa kebanyakan ini Kayaknya- ngasih uang THR kemarin hari raya. Kayaknya Kenapa kau meriksa-meriksa aku? Emang dokter meriksa-meriksa. kayaknya kau kurang gizi, Bud. Kurang gizi? Nggak mungkin aku Serius. kurang gizi, Noe. Giziku Serius. tercukupi loh, Noe. Enggak ada yang kau makan pun teri, Budi. Teri? Itu pun busuk terinya. Nggak mungkin, Noe. Yang belanja aku. Kayak mana coba deh, Noe. Aku pun bingung, coba. Harusnya enggak, karena kan gini, Bud, yang kita nggak biasanya tahu- aku pagi-pagi itu semangat gitu, energi. Ini nggak tahu kok Iya, bawaannya makanya kan udah lemes aku sekali. bilang. Dan bawaannya lapar terus ini, Noe. Udah lah ngantuk, lapar, coba lah itu, bayangkan lah. Diabetes tuh. Ah, jadi diabetes. Emang diabetes itu untuk anak muda? Orang tua kali. Sakit mah itu. Sakit mah? Ngantuk, bukan sakit Berarti lambung. gula, Bud. Kalau ngantuk-ngantuk itu biasanya gula. Mau kayak mana pun. Kenapa Noe sering mendiagnosa saya sekarang? Aku gitu juga. Kok gitu juga Nah, rupanya? kita sekarang nggak tahu, Bud. Masalah umur itu bukan menentukan kita tuh belum kena penyakit atau kayak mana. Kita nggak tahu juga kesehatan kita. Dengaran nih pemirsa pinter. Iya, memang pintar sebenarnya, Bud. Ini aja-aja aja nih. Ya makanya usia sekarang itu nggak menentukan kalau kita tuh tetap sehat, Budi. Oh iya gitu. Iya. Kawan aku kemarin Oh, baru kenapa? lahir, Baru lahir. udah kena gula dia. Ah, masa? Oh iya, kau pun percaya kali apa yang kau bilang. Iya. Kan nggak mungkin anak baru lahir udah Kok kena mulai gula. serius sekali, aku jadi percaya lah. Jadi kayak makanya- mana ini, Noe? Nggak, Kayak kayaknya mana kau caranya kurang- aku biar supaya semangat lagi? Iya, Kayaknya nggak makanya- enak kali bawaan pagi-pagi kayak gini. Kayaknya lemes, makanan apa ngantuk, yang kau lapar. makan itu kayaknya kurang bergizi. Kurang bergizi dari mana? Yang belanja aku, yang masak aku. Uang belanja dari aku sendiri. Kesian kali lah kau, Budi. Coba Seolah-olah lah kau tuh itu. kayak curhat ya, Bun. Iya. Kayaknya memang fix kurang gizi karena dari badanmu kurus gini kayak nggak terurus gitu Ini lah. bukan kurang gizi loh, Noe. Ini ideal loh, Noe. Itu bukan ideal, Budi. Kayaknya kita tuh bisa bedain orang yang mana yang sehat sama mana yang memang betul-betul penyakitan kayak Budi gini. Aku bukan penyakitan, emang lagi kondisinya kayaknya kurang fit karena Iya lemes tahu. kayak gitu. Iya, cuman kan setidaknya udah kayak aku bilang tadi, usiamu walaupun masih muda belum menentukan kalau kau tuh sehat, Budi. Kenapa gitu? Ya memang gitu. Kok nggak percaya dibilang orang Ini tua? dengaran ini pinter ini. Kesian kali lu mukamu, Budi. Kayak Lesu lemes kali ya, gitu. lesu kali ya, coba. Iya serius. Iya ya. Tahu kan? Hah. Selamat pagi. Mantap. Pagi, Gina. Pagi Gina. Kenapa sih serius banget masih pagi berdua? Lihat matanya udah kayak ikan busuk Gina. Celong kali ya Kayaknya mata Coba aku. coba lihat dulu sini sini. Kayaknya sini. dia Maju sakit ke depan, loh, maju ke Gina. depan. Kayaknya dia sakit. Kok lemes sekali Budi? Iya loh Gina, aku tuh nggak tahu tiba-tiba aku dari pagi tadi mau berangkat kemari kayak bawaannya lemes aja ngantuk aja. Pelan makan pagi udah, minum udah, bahkan banyak loh makan aku. Iya. Semua aku makan, nggak ada aku pantangan, nggak boleh Padahal ini, nggak Noe boleh itu gitu. Biasanya Biasanya paling tuh girang dia, semangat gitu ya. biasanya Hari ini dia paling lemes girang. gitu ya. Lemes aja, Biasanya kayaknya dia bawaannya tuh, mau tidur. selamat pagi kopi pagi. Udah kayak Nggak gitu juga, nggak gitu juga. Iya ini kenapa dia, aku juga nggak tahu Kayak kenapa kok mana ini. ini Gina, aku harus berkonsultasi kepada siapa lah ini coba boleh kayak gini. Kayaknya lihat lah. Masa kayaknya- tadi dong bilang-bilang kau Iya. kurang gizi katanya. Kan kau kena lihat lah gula. badannya kayak kurang Banyak- gizi kan Gin. Lihat badannya Dari kayak kurang umur gizi. dia sama diagnosa dia, banyak yang diagnosa dia kepada aku. Woi, Kan berdua memang selalu berantem gitu ya. Masalah ini ya. Pokoknya hari ini pas banget ya. Narasumber kita adalah seorang dokter. Oh, Nanti Budi bisa tanya-tanya sama kondisi Budi hari ini kenapa sih bisa lemes sekali gitu ya. Terus kurang semangat gitu ya. Iya kurang semangat kayak ngantuk gitu. Nah, padahal udah makan. Nah, terus Kalau bawanya ngantuk lapar gula kan? lagi. Iya. Lapar, Kebanyakan lapar, makan lapar. kue lebaran kayaknya ya. kayaknya iya. Kayaknya Bisa gitu jadi ya. Iya. Terus Budi tuh yang nggak ada Atau ini gizinya. pengaruh akhir bulan, awal bulan ini. Ini awal bulan. Kebanyakan kasih THR mungkin gaji udah habis ya Gaji kemarin habis, yang ngasih gara-gara THR ngasih sama THR. anak gitu ya. Tapi kita belum dapat THR kayaknya dari Budi nih. Iya. Aduh. Entahlah Aduh, Bud. makin lemes Kenapa jadi. mintanya ke saya, mintanya ke produser. Iya nanti ya Ntar nanti makin ya kalau lemes gitu. dimintain THR ya. Iya, iya, gini, Ya udahlah ya,
ya. Kalau gitu sebentar lagi kita bakal panggil dokternya. Jadi nanti Budi boleh langsung tanya. Kayaknya semangat dong, coba-coba. Semangat dong, tarik napas. Payah lo Gina kayaknya biasa Coba. gitu. Nah, Kita anak muda itu walaupun udah penyakitin gini memang susah untuk Jangan bilang penyakit lo doi. Sama aja bayi. kita kan punya pemirsa nih. Harus semangat dong Budi. Iya harus semangat. Harusnya emang semangat ini. Tapi Iya. kenapa ini? Ada apa ini sebenarnya? Coba. Hai Budi, munculkan karakter asli kamu. Yang Coba mana tarik Budi nafas dong, tarik karakternya? nafas, tarik nafas. Tarik nafas, buang ke bawah, Bud. Buang ke Tahan bawah. 2 jam. Duh kok 2 jam? Lama ya, 2 menit. Kelamaan Kok juga. ditahan? Oh, Menit kelamaan kelamaan. gitu. Pingsan dia nanti. Ya buang. Nanti urunan biaya kali ya. Iya. Buang nafas dari mulut. Udah semangat? Udah, Bud. Lumayan ya. Udah? Belum juga. Udah. Ya. Belum Nanti juga, Bud. Minta THR sama Bu Cici ya Yaudah, kayaknya. turun lagi. Udah semangat ya. Oke. Iya, Ya udah. mudah-mudahan lah Nih ya. nanti kita tanya sama dokter ya. Kita sama pemirsa dulu ya. Yep. Boleh. Selamat pagi. Pagi pemirsa. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya, semoga sehat dan juga semangat ya. Jangan kayak Budi hari ini ya. Iya, jangan Pokoknya kayak hari ini kalau misalnya lemas, gejalanya sama kayak Budi. Nah nanti ini pas banget pemirsa harus saksiin Kopi Pagi selama pokoknya 1,5 jam ke depan. Dan Benar. nanti boleh berinteraksi bersama kita juga tentunya ya. Iya. Masih bersama kita berdua, saya Gina. Dan saya Muhammad Budi SR tentunya akan menemani pemirsa di rumah dalam tayangan Kopi Pagi. Nah, hari ini tema kita akan mengangkat tentang pola makan sehat untuk penderita diabetes. Waduh, Nah, ini kalau ngomongin diabetes jadi saya takut ini. Aduh. Takutnya gejala-gejala saya ini mirip nanti diagnosa gimana nih Gina. Jangan sampai Jangan ya. sampai lagi Karena Gina, ya. katanya penyakit diabetes ini adalah ibunya segala penyakit. Oh iya. Penyakit yang memang banyak diderita oleh masyarakat di Indonesia bahkan dunia gitu ya. Jadi hari ini kita akan kupas tuntas. Jadi kalau misalnya pemirsa juga ada gejala-gejala sama seperti diabetes mellitus ini mungkin nanti bisa lebih aware ya Iya. untuk bisa langsung mengobati dan kita selalu sehat tentunya. Ayo dong Gina panggil narasumbernya, saya udah gak sabar Panggil nih pengen. narasumber Biar, sekarang. biar kita Pengen nggak kayak sharing Budi ya. langsung, Biar iya. kita nggak kayak Budi ya. Jangan gitu lah. Jangan ya. Doanya nggak enak kali. Oke pemirsa, pastinya sudah tidak sabar untuk bisa membahas topik yang menarik satu ini ya. Kita akan panggil dokter kita. Langsung saja kita berikan tepuk tangan. Ini dia Dokter Dokter. Jennifer Setiawan SPGK. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Waduh. Selamat pagi, Bu. Iya. Selamat pagi, Iya. dokter. Oke. Ini Budi ini semangat-semangatin nih Aduh, dokter. kalau dokternya kayak gini saya langsung semangat ini. Aduh, Tawannya cantik ya. Iya, Budi, Budi tawa aja. tersuges langsung ya kan. Aduh, dokter sehat. Sehat. Budi Alhamdulillah. gimana? Kemarin datang sama siapa dokter? Tadi diantar Oh sama diantar. suami. Nanti pulang sama siapa? Udah dibilang diantar sama suami. Aja ya. Udah punya suami. Oh iya. Maaf ya dokter ya. Iya. Saya kalau udah bawaan aura-aura yang seperti ini nih saya jadi kembali lagi sehat. Alhamdulillah kalau gitu ya. Nah dokter, silakan boleh. Oh, iya. Dokter silakan. Ya, silakan Oke. kembali ke alamnya. Wah. Aduh, Gina akhirnya ya. Iya. Belum tanya-tanya aja udah langsung. Iya, udah semangat langsung ya. ini suges yang baik ini ya. Ah, Berarti dokter positif vibes banget ya. Oke. Dokter, wah semangat hari ini ya dok. Semangat dong, tiap hari harus semangat. Alhamdulillah. Oke, aduh. Pastinya ya. Nah dokter, pagi-pagi itu paling enak kan ngopi ya dok ya. Kali ini kita juga ada kopi nih dokter, spesial untuk dokter. Dokter minum kopi, teh atau air putih? Iya kadang kopi, Atau kadang wedang teh. jahe dokter. Budi minum apa? Saya seperti biasa Gina. Kan masa Gina nggak tahu sih kesukaan saya. Tapi yang manis-manis boleh nggak dok? Kayak teh manis gitu. Gimana nih dokter? Saya lagi kondisi yang kurang fit, lemes kayak gitu nih dokter. Boleh nggak sih dokter minum yang manis-manis? Boleh. Oh, tetap boleh, ya, dokter ya? karena kepada saat lemes bisa aja nih penyebabnya karena kurang gula, bukan kelebihan gula. Oh gitu. Iya. Oh, iya. Saya kayaknya Oke. kurang duit ini. Kode ya. Oke, kalau gitu silakan boleh. Bang Chan. Bang Chan. Aduh, ini kita punya barista dokter yang spesial untuk membuat dan meracik kopi khusus untuk para bintang tamu kita yang hadir di Kopi Pagi, dokter. Aduh, silakan Ya, dokter. terima kasih. Tadi aku mintanya teh, tapi dibuatin apa ya? Kopi juga kira-kira? Oke. Oh, agak sehat ya. Ayo dokter kita nikmati dulu ya dokter sambil Oke, menyapa pemirsa iya. yang ada di rumah. Aduh, enak banget ya pagi-pagi gini. Ngopi. Kita minum dulu ya.
Aduh, seger banget ya. Gimana Gina? Semangat dong. Semangat ya, Gina, seger ya. Udah ketemu dokter, udah ngopi juga. Nah, ini saatnya nih. Kita bakal banyak pertanyaan sekali dokter, seperti biasa ya. Dan mungkin nanti kita juga mau ajak pemirsa di rumah yang mau berinteraktif ya, yang mungkin lagi nyantai ataupun di kantor ya, sambil nonton TVRI. Nah, silakan nanti boleh tanya-tanya di 0811 6100386. Sekali lagi di 0811 6100386. Nah, Iya. oke, Dokter Jennifer, kita kan kali ini bahas tentang pola makan sehat untuk penderita diabetes ya. Nah, jadi kita mungkin sebelum ke pola makan sehatnya seperti apa, mungkin dokter boleh jelasin sedikit kira-kira penyakit diabetes itu penyakit yang seperti apa, dokter? Oke, jadi sebenarnya penyakit diabetes itu ya didefinisikan sebagai penyakit metabolik ya kita sebutnya, ditandai dengan adanya peningkatan gula darah atau hiperglikemia. Jadi mesti ada tanda-tanda peningkatan gula darah dulu. Nah, penyebabnya bisa jadi karena insulinnya yang tidak bisa produksi, jadi sekresinya pengeluarannya tidak baik, atau yang kedua fungsinya yang nggak betul, atau dua-duanya. Oke. Nah, gitu. Jadi ada yang paling penting adalah tanda peningkatan gula darah dulu. Jadi kalau tadi gejalanya lemes-lemes, mesti tahu dulu gula darahnya berapa. Oke. Jadi kalau gula darahnya memang meningkat, jadi melebihi ambang batas yang disarankan, nah itu kita sebut sebagai diabetes. Oke. Dokter tadi ada sebutkan itu ya dokter, bahwasannya kalau misalnya kadar gulanya melewati ambang batas begitu ya, itu baru dikatakan sebagai penderita diabetes begitu. Betul. Nah, untuk nilai ambang batasnya sendiri di angka berapa dokter? Nah, jadi dibedakan, kan kalau kita cek lab nih, ada puasa sama nggak puasa. Oke. Nah, kalau yang biasanya kita puasa itu dikatakan meningkat kalau lebih dari 126. Oke, 126 ya Iya, dok ya? kalau puasa. Puasa. Ya, kalau yang tidak puasa di atas 180 atau di atas 200 Oke. gitu. Berarti dokter kalau dari gejala-gejala saya tadi, berarti kan saya tadi udah makan ini dokter ya? Iya, Berarti betul. harus Cek dulu ya. dicek Dicek, dulu, nah di betul. angka tadi ya 180. Iya, atau Oke. 200 ya, Atau tergantung 200. laboratoriumnya. Oh. Tapi biasa kita pakai patokan di atas 200 itu kalau tidak Kalau puasa? puasa itu diabetes. Oke. Jadi tidak asal menerka-nerka ya dokter ya. Betul. Kita harus tes dulu benar nggak angkanya kan gitu ya dokter ya. Betul. Baik. Kalau diabetes sendiri ini ada jenis-jenisnya nggak, dok? Diabetes memang ada beberapa jenis ya. Jadi ada yang tipe 1, nah itu biasanya penyebabnya karena memang pengeluaran insulinnya yang tidak betul ya. Kemudian kalau diabetes tipe 2, nah ini yang banyak diderita ya. Nah itu karena biasanya resistensi. Jadi dia ada insulinnya cuma kerjanya nggak betul Oke. gitu ya. Mogok Kemudian kerja gitu ya dokter ya. iya, jadi bukan mogok kerja Oh, ya. bukan. Jadi dia ada, cuma harusnya dia kerjanya benar, dia nggak betul. Oh. Ya gitu, kita sebut Iya. resisten. Jadi nggak melaksanakan tugasnya secara betul gitu oke. ya. Kemudian ada juga yang diabetes gestasional. Nah ini biasanya yang pada saat kehamilan. Ya tiba-tiba di trimester 2, trimester 3 gula darahnya meningkat gitu. Nah itu kita sebut sebagai diabetes gestasional. Oke. Ada Kalau dari teknik segi lain. penyebabnya sendiri tadi dokter kan. Nah, kalau untuk di tipe 1, tipe 2 dan gestasional kalau udah pasti nih yang untuk ibu hamil lah. Kalau yang tipe 1, tipe 2 ini ada nggak peruntukannya dari segi rentan usia begitu, Dok? Kalau diabetes tipe 1 biasanya diderita oleh anak-anak ya. Oh. Gitu. Jadi memang udah ketahuan sejak kecil, jadi sel pankreasnya nggak bisa produksi insulin, sehingga dia sangat tergantung dengan insulin dari luar. Oke. Karena kalau enggak, gula darahnya akan terus meningkat. Nah, berbeda dengan diabetes tipe 2. Biasanya diderita karena pada saat dewasa nih, karena pola hidup yang kurang betul ya biasanya. Jadi pola hidup yang kurang sehat, nah itu juga menyebabkan terjadinya diabetes tipe 2 yang paling sering gitu ya. Mungkin dia obes, ya, mungkin dia merokok, mungkin juga dia punya keturunan. Nah gitu, jadi banyak faktor resikonya gitu. Cuma memang yang tidak bisa diubah adalah untuk yang diabetes tipe 1. Ya, jadi memang sudah ada kerusakan gitu. Tapi dari 3 jenis ini yang paling parah ya,
Ini tipe yang mana, Dok? Kita nggak bisa sebut mana yang paling parah ya. Karena penyebabnya berbeda gitu ya dok ya? Karena penyebabnya lain-lain dan tergantung juga bagaimana si penderita tersebut mengontrol gula darahnya. Gitu. Kalau bisa terkontrol Iya. gulanya, maka dia bisa hidup jangka panjang. Maka komplikasinya pun bisa dicegah. Gitu. Iya. Oke. Nah, tadi ada penyebab juga ya yang dokter jelaskan ya. Mungkin dokter boleh dijelaskan kembali yang lebih detail lagi. Sebenarnya penyakit diabetes ini penyebabnya apa-apa saja, Dok? Penyebabnya tadi, jadi insulin ya. Jadi pertama nggak bisa produksi insulin ya, karena sel pankreasnya itu nggak bisa produksi. Harusnya kan insulin itu tujuannya kan untuk mengontrol gula darah kita. Nah, kalau yang tadi diabetes tipe 1 itu, dia biasanya nggak ada produksinya, sehingga dia mesti dapat bantuan dari luar. Supply gitu ya Ya, dok ya? disuplai. Makanya obatnya ya suntik insulin gitu. Jadi tergantung sekali dengan insulin. Nah, berbeda dengan yang kedua. Dia punya insulin, tapi selnya tidak bisa menggunakan. Nah, jadi harusnya di sel itu dia punya namanya reseptor ya. Nah, untuk nangkep si insulin. Nah, dia kerjanya nggak beres nih. Otomatis insulinnya ada tapi nggak bisa dipakai. Otomatis gulanya tetap tinggi. Oke. Gitu. Oke, berarti yang kayak dokter bilang ya, faktor-faktor resikonya juga tadi karena apa namanya keturunan juga ya. Betul. Tapi Jadi lebih banyak yang keturunan genetik atau memang karena pola hidupnya, Dok? kalau faktor resiko itu dibagi jadi dua sebenarnya. Ada faktor resiko yang memang nggak bisa diubah. Ya, contohnya misalnya tadi genetik ya, Genetik, itu ya, udah pasti nggak bisa. Kemudian memang usia tertentu ya, jadi biasanya di atas 45 itu beresiko memang ya, apalagi dengan ditambah genetiknya. Nah, tapi ada faktor resiko yang bisa diubah ya gitu, yaitu contohnya lifestyle Iya benar. ya. Iya. Jadi dia sebenarnya nggak punya keturunan diabetes, kok tahu-tahu diabetes Oke. karena ternyata pola makannya nggak benar, jadinya dia obesitas. Nah, obesitas ini paling sering menyebabkan resistensi insulin tadi. Insulinnya ada tapi kerjanya tidak betul. Iya. Gitu. Jadi Gina, kalau dulu ya dokter ya, Iya, kita iya. mungkin bisa membedakan penyakit itu antara penyakit menular dan tidak menular saja gitu. Tapi untuk di era sekarang itu kita sudah masuk kepada multiple burden, di mana ya penyakit-penyakit yang muncul akibat lifestyle tadi, pola gaya hidup yang tidak sehat, salah satunya obesitas dan juga diabetes ya Iya, dokter ya. betul. Waduh dokter, kalau kita berbicara tentang yang tipe 2 gitu ya dok, ini kan biasanya yang diderita adalah orang-orang dewasa gitu. Nah, Iya. ya. Nah, kalau misalkan memang sudah tidak berfungsi lagi pankreasnya gitu dokter ya, sehingga harus butuh asupan lagi ya atau suntikan. Nah, itu juga dikatakan sebagai tipe 2 atau yang resisten itu dokter? Dia tetap tipe 2. Ya, jadi kalau yang pada dewasa, awalnya dia resisten. Oh. Jadi nggak bisa fungsi dengan baik. Tapi lama-kelamaan produksinya bisa jadi ikut menurun. Sehingga makanya biasanya orang yang tadinya makan obatnya oral aja, kok lama-lama dikasih insulin. Oh. Ya, jadi gitu. Makanya tadi definisinya adalah penyakit metabolik ditandai dengan peningkatan gula darah yang penyebabnya satu karena sekresinya yang jelek, yang kedua resisten, atau keduanya. Nah, jadi lama-lama bisa jadi dua-duanya. Gitu. Oke. Jadi yang akhirnya paling banyak itu justru yang kedua-duanya ini. Gitu. Pas udah sampai kedua-duanya, nah timbullah suatu komplikasi, bisa jadi ke sana. Ini bahayanya ya, jangan Iya. sampai jadi komplikasi. Lalu untuk ciri-ciri sendiri dok, apa sih yang dirasakan oleh penderita diabetes sendiri? Jadi kita juga tahu kan, apakah memang gejalanya juga sama, kayak lemes-lemes, ngantuk gitu dok? Gimana? Oke, jadi ada yang disebut sebagai trias diabetes ya. 3 hal yang menjadi ciri khas gejala diabetes, yaitu satu, banyak kencing, ya. Yang kedua, banyak makan. Ya, banyak makan iya. Yang nih. ketiga, akhirnya banyak minum, Banyak minum. ya. Yang tiga ini. Jadi biasanya kalau misalnya kita tanya, dok, saya gula darahnya tinggi. Heeh. Ya udah, kita tanya, ada nggak 3 gejala ini? Oke. Kalau ada, udah cocok deh
Oh, Ya, oke. berarti diagnosisnya diabetes. Iya, Gina ini menarik sekali ya Gina ya, Yes. dan juga pemirsa sudah sangat penasaran ini. Nanti mungkin bisa bertanya langsung di nomor telepon interaktif kita ya. Tapi dokter, nanti kita akan sambung kembali, kita akan saksikan dulu ini dia penampilan spesial dari Doe and Friends. Masih di Kopi Pagi. Luar biasa Gina. Yes. Tadi sudah dikatakan oleh Dokter Jennifer ya bahwasannya ada 3 gejala yang patut dicurigai ya. Tadi yang pertama ada sering buang air kecil, kemudian banyak makan dan juga banyak minum ini. Dan tentu pemirsa bagi yang ingin bertanya langsung bersama dengan Dokter Jennifer bisa menghubungi di 0811 6100 386. Sekali lagi ini topik yang sangat menarik sekali pemirsa. Jadi mana tahu pemirsa di rumah ada punya gejala dan ingin konsultasi bersama dengan Dokter Jennifer, pemirsa bisa menghubungi di 0811 6100 386. Oke, kita masih bahas tentang pola makan sehat untuk penderita diabetes Iya, ya. benar sekali. Jadi kita sedikit banyaknya udah mengetahui tentang penyakit diabetes itu apa, jenis-jenisnya apa, gejalanya dan juga faktor resiko itu seperti apa ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya udah merasakan gejala yang 3 tadi ya, yang Iya. sudah disebutkan oleh dokter, ini memang harus lebih aware sama diri kita sendiri ya, jangan dibiarin lama-lama gitu ya dokter ya. Nah, apa sih yang terjadi kalau misalnya kita membiarkan penyakit diabetes sebenarnya sudah ada di tubuh kita, tapi kita tidak peduli gitu, dibiarkan dengan lama. Apa hal yang Manifestasi terjadi? apa yang akan didapatkan di Ya, akhir apakah bisa nanti sampai gitu. meninggal atau gimana dok? Oke, berarti kan artinya udah ada gejala, Iya. tapi dia mungkin denial, Yes. takut ke dokter, Iya. ya. Akhirnya coba-coba sendiri dan ternyata sebenarnya dia diabetes, ya. Akhirnya kan gula darahnya terus-menerus tidak terkontrol, maka bisa timbul komplikasi. Begitu sudah timbul komplikasi, biasanya penderita ini baru datang ke rumah sakit. Oh Oke. gitu. Ya, apalagi kalau misalnya komplikasinya biasanya yang ditakutin orang kan sakit jantung, sakit ginjal. Heeh. Nah, ini yang paling sering. Ya, gitu. Jadi tahu-tahu dia datang udah dengan keadaan mungkin gagal ginjal. Oke. Gitu ya, karena gula darahnya terus-terusan tinggi, Oh, bisa tidak sampai gitu terkontrol. ya? Ya, karena diabetes ini menimbulkan komplikasi yaitu di makrovaskular, artinya pembuluh darah besar, bisa di jantung, bisa di otak, ya. Kemudian bisa juga yang pembuluh darah kecil, ya, yaitu di mata, Oh, kemudian juga ginjal. Kalau di mata biasanya kayak kebutaan gitu ya dok Iya, ya? gitu. Atau yang sering lagi tuh kaki diabetik, tahu-tahu kok saya punya luka di kaki, nggak sembuh-sembuh, akhirnya jadi borok, ya. Oke. Jadi makanya sampai diamputasi. Nah, seringkali nggak tahu, ternyata pas dicek gula darahnya sudah sangat tinggi, gitu. Jadi akhirnya timbul karena jadi masuk ke rumah sakit karena komplikasi. Iya benar-benar. Kadang tunggu udah parah dulu Iya. ya, baru bisa ke fasilitas kesehatan ataupun udah peduli gitu. Apalagi kalau misalnya ada luka-luka di kaki itu paling sering kayaknya ciri-cirinya gitu ya dokter ya. betul. Karena nggak tahu biasanya. Iya. Gitu, karena gula darah yang udah terlalu tinggi, akhirnya dia kan juga merusak pembuluh darah, salah satunya pembuluh darah kecil nih, termasuk di kaki nih. Jadi kena luka nggak berasa, tahu-tahu udah borok, udah infeksi. Nah itu yang paling sering kejadian, pasti kakinya punya luka nggak sembuh-sembuh. Nah gitu. Oke. Oke. Kalau gini saya udah nyaman Gina. Dan tadi kan sudah disampaikan Noe, saya didiagnosis banyak banget ya kan. Tapi udah ngedenger, udah apa? Mendengarkan mendengar penjelasan langsung dokter ya? penjelasan dari dokter itu kayaknya saya sudah aman kayak gitu. Nah, karena saya tadi sudah melihat ada 2 sih, tapi yang satunya tadi tidak, yang Yes. banyak kencing tadi itu dokter. Iya. Nah, Kayaknya harus cek darah nih. iya, yang paling Budi penting ya. emang harus cek darah. Dan buat pemirsa ya, kita ini kan saat ini tentang membahas pola makan sehat bagi penderita diabetes. Mungkin pemirsa masih ada yang kurang paham begitu ya kan. Ini penyakit diabetes ini apa gitu? Ini sakit gula gitu ya dokter ya. Mungkin yang awam Oh, paling yang umumnya didengar di sakit gula ya, masyarakat Dok? gitu sakit gula ya dok Iya. ya. Betul. Ini Doe mau nanya nggak kira-kira? Biasanya Halo halo. semuanya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Nanya aja nggak usah pakai nyanyi, nanti nyanyinya. Iya Bu, saya mau nanya ini Bu.
kayaknya kan badan saya yang super ideal ini kan. Super ideal lagi. Iya, saya juga mau nanya. Saya juga takut kan kayak gejala diabetes gitu atau apa gitu. Karena saya sampai sekarang nggak berani yang namanya cek gula atau apa gitu kan, Bu. Nah, jadi kira-kira nih untuk seperti saya ini pola makan, misalnya gini, makanan apa gitu yang kira-kira memang harus biar diabetesnya tuh nggak semakin memburuk gitu. Misalnya dari buah-buahan atau nasi misalnya 3 butir aja gitu. 3 butir. Ya kan biar sehat loh Budi, iya. Atau makan singkong atau apa gitu. Kira-kira makanan yang paling cocok itu untuk kayak misalnya badan saya ini kan udah kelebihan ini kan Bu. Cuman ya jangan inilah Budi, kok jangan ikut-ikutan ya gitu dia Bu. Kira-kira apa gitu makanannya Bu? Oke, ya. Jadi ini mau bahas tentang makanan ya. Nah, mungkin di selanjutnya ya kita memang lagi akan membahas bagaimana sih kita tahu atau bisa mengontrol gula darah dengan baik. Sebenarnya pola makan orang diabetes itu nggak berbeda jauh sama pola makan yang harusnya kita jalani untuk orang sehat. Oke. Ya, tapi memang ada penekanan beberapa gitu di bagian makronutriennya, terutama karbohidrat. Nah, karena kan kita identik nih makan nasi jadi gula. Yes. Ya, nah pasti orang awam makanya bilang kok sakit diabetes benar ya disebut sebagai sakit gula karena cirinya adalah gulanya tinggi. Ya, gitu ya. Jadi mungkin nanti jawabannya bisa didapat setelah ini nih. Yes, kalau Iya, gitu dokter tenang karena dulu, Noe. supaya menjawab juga pertanyaan dari Noe dan juga pertanyaan pemirsa ya pastinya ini juga pengen tahu banget ya kira-kira pola makan seperti apa yang harus kita jalani ya. Mungkin dokter boleh dijelaskan langsung di sini. Silakan dokter. Oke. Dan tentunya pemirsa, Dokter Jennifer sudah menyiapkan materi ya untuk kita Betul semua sekali. membahas terkait dengan pola makan sehat penderita diabetes mellitus. Kepada dokter boleh silakan. Oke, ya. Jadi yang mau kita bahas pagi ini adalah pola makan sehat penderita diabetes mellitus. Mungkin slide-nya. Boleh dilanjutkan? Ya boleh dilanjutkan. Next. Iya silakan dok. Nah sebelumnya kita mesti tahu dulu ya, ternyata di Indonesia ini kita nomor urut sekarang dari tahun 2021 dari International Diabetes Federation, itu kita nomor 5 loh. Penderita Tinggi ya, Dok, ya? terbanyak ya, dari seluruh dunia kita urutan kelima. Ya ampun banyak banget. Tinggi ya dok? Iya, betul. Jadi ada 19,5 juta jiwa di Indonesia pada tahun 2021 yang menderita diabetes. Dan diperkirakan nih pada tahun 2045 bakalan naik lagi ya sampai 28,57 juta jiwa. Gitu. Jadi kita ini termasuknya udah nomor 5. Jadi mesti hati-hati gitu ya. Jadi jangan sampai gitu penderita diabetes kita ini makin banyak. Gitu berarti artinya masyarakat kita banyak yang belum tahu bagaimana sih cara mengelola diabetes dengan baik gitu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi intinya gini, diabetes tuh bukan penyakit yang dapat disembuhkan sebenarnya. Tapi seorang penderita diabetes itu dia bisa bertahan hidup dengan lama ya kalau dia bisa menyeimbangkan si pola makannya, olahraga dan obat-obatan. Oke. Nah, jadi ada kita sebut sebagai 4 pilar ya, yaitu pertama kita harus edukasi nih ya pasiennya tadi ya penderita diabetes harus dapat edukasi dari dokternya. Kemudian yang kedua terapi gizi medik, artinya dietnya perlu diatur. Ya, yang ketiga olahraga dan yang terakhir obat-obatan. Bisa nggak dok kalau misalnya satu aja, obat aja, tanpa yang lain-lain itu? Nggak bisa. 4-4-nya mesti dikerjain. Gitu ya. Jadi salah kalau orang diabetes saya makan suka-suka dok, tapi kan saya minum obat tiap hari. Nah nggak bisa begitu, yang ada nanti malah obatnya dosisnya makin naik. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah jadi sebenarnya apa sih tujuan pengelolaan? Mungkin Oke, boleh sebelumnya. Nah, ini dia. tujuan pengelolaan gizi, ya tujuannya tentunya supaya pola makannya jadi sehat dan memenuhi kebutuhan gizinya. Jadi jangan sampai penderita diabetes ini dia asal-asalan malah jadi makin obes mungkin atau malah jadi kurang gizi saking restriktifnya. Jadi makan ini enggak, makan itu enggak, akhirnya malah jadi malnutrisi. Nah, malnutrisi justru jadi nggak bagus juga ya, gitu. Justru kita maunya dia tetap sehat. Iya. Nah,
targetnya apa? Nah, targetnya gula darahnya mesti bagus, kemudian tekanan darahnya harus bagus, karena seringkali penderita diabetes ini juga disertai dengan hipertensi. Ya, kemudian, nah kolesterolnya ya, profil lipidnya mesti bagus. Ya, karena penderita diabetes seringkali juga ada dislipidemia, karena metabolisme gulanya tadi yang bermasalah. Oke. Ya, gitu. Dan kemudian harus mencapai target berat badan. Tadi nggak boleh terlalu gemuk, nggak boleh terlalu kurus. Kalau bisa berat badannya ideal. Gitu. Jadi kalau penderitanya obesitas, biasanya kita sarankan menurunkan berat badan. Gitu ya. Tapi nggak cepet-cepet juga langsung jadi kurus gitu. Karena tujuan menurunkan berat badan adalah supaya kontrol gulanya bisa lebih bagus. Gitu. Ya. Kemudian yang terakhir ya tentunya tadi memperlambat atau mencegah terjadinya komplikasi tadi. Gitu. Oke. Lanjutannya. Nah, jadi intinya gimana diabetes? Nah, tadi yang ditanyakan ya. Intinya ada 3. Jumlahnya mesti benar, jenisnya mesti benar, dan yang terakhir adalah jadwalnya. Gampangnya itu 3J. J jumlah, J jenis, J dan jadwal. Ya, jadi ini udah dikasih tahu nih dari Kemenkes ya, gitu. Kita pakai prinsip 3 ini, gitu. Nah, jumlahnya gimana? Jumlahnya ya harus disesuaikan sama berat badannya. Jadi jangan sampai nanti orang yang diabetes berat 50 kilo sama yang berat badan 60 kilo punya kebutuhan yang berbeda. Gitu. Jadi nggak bisa orang yang 50 kilo ikutin yang 60 kilo, yang 60 kilo ngikutin yang 50 kilo, nggak bisa. Jadi dietnya personal, setiap pasien kebutuhannya beda-beda. Nah, makanya harus disesuaikan juga dengan hasil konseling gizi. Jadi kalau bisa udah tahu diabetes, konseling gizi, gitu. Jadi biar tahu saya makannya berapa banyak, gitu. Karena ada penderita diabetes yang udah ngontrol makan dok, tapi kok gulanya tinggi terus, gitu. Ternyata setelah kita evaluasi, jumlahnya nggak benar ternyata. Menurut dia sedikit, menurut dokternya kelebihan. Ya gitu. Itu ya. jumlah ya dokter ya? Ya, jumlahnya. Karena jumlah tuh di masyarakat kita tuh kadang bilangnya gini, oh dok makannya nggak makan nasi, tapi minum sirup. Ya, kalorinya aja gede ya? mana ya, gitu ya. Padahal minum sirup nggak kenyangnya kencing aja gitu ya. Ya itu yang kadang perbedaan pemahaman gitu. Kesannya makannya dikit, tapi sebenarnya setelah dihitung makannya kelebihan. Kemudian yang kedua jenis nih ya, gampangnya sih kita pakai piring T ini ya, yang dikasih tahu sama Kemenkes. Mungkin nanti di slide selanjutnya bisa lebih jelas. Kemudian jadwal, artinya kalau orang diabetes bukan berarti terus-terusan makan, atau bukan berarti puasa yang berkepanjangan, tapi yang benar adalah jadwalnya mesti tepat, teratur. Dan ini biasanya terutama juga untuk orang-orang yang menggunakan insulin. Ya, karena biasanya kan kalau pakai insulin tuh ada jadwalnya ya, pagi, siang, malam ya, tergantung jenis insulin yang digunakan. Nah, kalau bisa jadwal makannya pun mengikuti dari pemberian insulin. Gitu ya. Ya, itu dia diet diabetes ya. Iya, jadi udah tahu, jangan sembarangan diet gitu ya dok ya. Betul, jadi nggak bisa kita sembarangan ngukur-ngukur sendiri ya. Gitu. Nah, ini tadi mengenai jumlah, kira-kira saya butuh berapa sih? Ya, ada rumusnya. Sebenarnya kebutuhan kita tuh kira-kira 25-30 kilokalori per berat badan ideal. Ya, jadi yang dipakai adalah berat badan ideal. Gitu. Nah, jumlahnya tapi nanti dikalikan lagi, tergantung dari jenis kelamin, usia, kemudian aktivitasnya, atau mungkin dia sedang menderita penyakit. Nah, jadi tergantung. Jadi nggak bisa nih, ya udah dok saya kaliin aja saya udah dapat sekian. Terus kita belum tahu nih yang lain-lainnya, ini harus dihitung lagi. Yang bisa ngitung kan ribet nih, ngitung sendiri yang tahu. Nah, makanya biasanya ada konseling gizi gitu. Itu dari jumlah ya yang tergantung berat badan yang dimiliki oleh seseorang untuk jumlah makannya dokter ya. Betul. Nah, itu dia penjelasan dan ada beberapa jenis makanan. Oh, ini piring teh tadi ya dokter ya? Iya, betul. Boleh satu lagi dok mungkin? Jadi yang kalau yang ini adalah jenis. Ya, jenis tadi piring teh. Gampangnya orang diabetes itu piringnya dibagi menjadi 4 ya kalau saya bilang ya.
setengahnya isinya serat ya, sayur dan buah-buahan. Ini kayaknya agak panjang dokter, mungkin nanti akan kita lanjutkan. Dokter Oke. boleh kembali ke tempat duduknya ya. Iya, luar biasa. Ingat 3J ya Gina Iya, ya. 3J, Jumlah, jenis, jenis, dan jadwal. Jadwal. Dan nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang diet untuk penyakit diabetes mellitus ini, dan mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang akan kita tanyakan bersama dengan dokter. Pemirsa juga kita tunggu ya, teleponnya boleh di 0811 6100 386. Nah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ini dia Noe, silakan. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Oke, kita udah banyak banget bahas Iya. tentang diabetes mellitus ya, dan juga pola makannya tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter. Kita mungkin akan lanjut ya, karena tentunya akan banyak pertanyaan. Jadi takut nih dokter, waktunya gak cukup nih, sudah diambil di segmen akhir. Jadi untuk jumlah makan ya, yang piring teh tadi mungkin akan kita lanjutkan, panduan piring makannya seperti apa. Silakan dokter. Silakan dokter. Oke, kita lanjut ya. Iya. Tadi kan udah bahas mengenai jumlahnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai jenisnya. Oke. Gampangnya memang kita pakai piring T tadi. Iya. Jadi setengahnya isinya sayur dan buah-buahan. Kemudian seperempatnya adalah makanan pokok ya. Jadi biasanya nasi ya kalau kita makanan pokok Indonesia. Kemudian seperempatnya lagi adalah lauknya. Yes. Nah, gampangnya tuh seperti itu. Nah, tapi kan kadang bingung. Jadi kalau makan nasi boleh nggak? Ya, terus berapa banyak? Kalau piringnya gede, piringnya kecil, beda lagi ya. Nah, ini makanya tadi mesti sesuaiin lagi jumlahnya tadi ya. Kalau ini hanya untuk berdasarkan gampangnya aja untuk jenisnya. Nah, komposisinya, nah kita tuh kalau penderita diabetes bukan berarti nggak boleh makan karbo. Oke. Ya, tetap butuh karbohidrat, yaitu sekitar 45-65% dari si total kalori. Ya, yang tadi kita hitung yang pertama 25-30 ditambah dengan faktor lain-lainnya itu tadi. Kemudian protein paling nggak 10-20%, kemudian lemaknya maksimal 30%, kemudian serat. Nah, kita sering lupa makan serat ya. 20-35 gram per hari, dan yang terakhir batasi asupan natrium yang tadi, karena seringkali diabetes disertai juga dengan hipertensi gitu. Jadi kurangi garam gitu ya, Ya, Dok, betul, natrium itu garam ya gitu. Oke, slide selanjutnya. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, next Iya. ada, wah Nah. ini jumlah tadi ya dok ya. Yang Yang sebelumnya. sebelumnya boleh? Iya. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu mengenai karbohidrat ya. Jadi kalau karbohidrat itu tadi udah jumlahnya ya 45-65%. Nah, tapi nggak dianjurkan terlalu rendah, yaitu di bawah 130 gram per hari. Kenapa? Karena otak kita tetap butuh gula. Ya, gula kan paling banyak dari karbohidrat yang cepat dipakai ya, cepat dijadikan gula. Jadi nanti kalau makannya di bawah ini gimana ya, mungkin lemot dikit ya gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu rendah juga ya gitu, di bawah 130 gram per hari. Kemudian kualitasnya, nah ini paling penting. Penderita diabetes harus kita tekankan mengenai rendah indeks glikemik dan beban glikemik. Kadang orang cuma ingetnya indeksnya aja. Ya, begitu baca tabel indeks glikemiknya tinggi dok, nasi indeks glikemiknya tinggi. Ya, jadi nggak boleh sama sekali, padahal nggak juga. Kita mesti lihat beban glikemiknya, jadi totalnya berapa. Nanti di slide selanjutnya kita jelasin. Iya. Kemudian yang terakhir pemanis. Nah, orang diabetes kan masih sering nih minum manis-manis. Boleh nggak sih? Nah, jadi tetap boleh asal jumlahnya nggak boleh berlebihan. Oke. Ya, sukrosa itu nggak boleh lebih dari 5%. Sukrosa ini biasanya gula ya, gula pasir ya. Kemudian fruktosa. Nah, fruktosa ini sebenarnya gula buah. Iya. Kalau makan buah boleh karena gula alami. Tapi kalau fruktosanya sebagai pemanis tambahan di dalam makanan kemasan atau minuman kemasan itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena fruktosa ini berkaitan dengan nanti bisa lipidnya meningkat, ya lemaknya meningkat, ya gitu. Kemudian
bisa juga fruktosa yang berlebihan itu menyebabkan peningkatan asam urat. Nah, ini yang sering kali orang nggak tahu. Taunya asam urat nggak boleh makan ini, tahu-tahu ternyata karena fruktosa, ternyata dia sering minum minuman manis yang nggak tahuan ya. Izin dokter, untuk yang fruktosa sendiri kan tadi bisa berasal dari buah ya dokter? Betul. Kalau yang dari buahnya sendiri yang dimakan itu nggak apa-apa gitu? Nggak dokter? apa-apa. Oke. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah fruktosa sebagai pemanis Penambah. tambahan, Oke. ya. Kita tahu sebagai kalau kita sebut added sugar. Nah, ini yang tidak dianjurkan. Yes. Tapi kalau gula buah itu masih boleh. Oke. Ya. Kemudian pemanis alternatif. Nah, biasanya kan orang diabetes seringnya ganti ya gulanya mungkin dengan sweetener yang artificial. Nah, itu biasanya kita anjurkan yang non kalori supaya gula darahnya nggak naik. Gitu ya, itu masih diperbolehkan selama nggak melebihi batas aman gitu. Oke. Nah, ini yang paling penting, indeks glikemik dan glikemic load atau beban glikemik. Apa tuh dok? Nah, jadi indeks glikemik itu adalah seberapa cepat sih suatu makanan itu meningkatkan gula darah. Artinya, kalau indeks glikemiknya kita sebut sebagai tinggi ya, kalau di sini kan GI ya, indeks glikemik tinggi, yang tinggi itu lebih dari 70, artinya dia cepet, baru makan bentar aja udah naik. Nah, ini yang kita nggak mau. Ya, justru kita maunya naiknya jangan cepet-cepet, ya gitu. Kemudian kalau beban glikemik, nah ini lain lagi. Beban glikemik ini adalah total seluruh karbohidratnya. Ya, dikalikan dengan si indeks glikemik tadi dibagi 100, nah baru ketemu glikemik load. Artinya kalau orang boleh nggak makan yang glikemik tinggi, tapi makannya dikit aja? Harusnya boleh, karena apa? Beban glikemik yang menjadi lebih rendah. Oke. Ya, jadi masih bisa dikonsumsi. Nah, ini sebagai contoh mungkin selanjutnya ya. Nah, ini ada tabel. Mungkin yang paling sering kalau kita makan nasi, ada nggak di sini nasi? Nasi. Beras putih. Beras putih. Nah, lihat warnanya merah, artinya indeks glikemiknya tinggi. Ya. Ya, dia 87. Beban glikemiknya juga tinggi sebenarnya. Ya, tapi kalau kita batasi makannya, nggak terlalu banyak, boleh nggak? Masih boleh. Oke. Ya, nah ini yang sering juga tuh buah. Contohnya adalah Semangka. semangka, Oh, ya, iya. lihat semangka. Semangka tuh indeks glikemiknya 72, sangat tinggi ya. Oh, gitu. Tapi beban glikemiknya ternyata hijau ya, cuma 4. Jadi boleh nggak orang diabetes makan semangka? Boleh. Boleh. Ya, gitu. Jadi kadang orang cuma ngafalin yang indeks Yang glikemiknya glikemik. aja, Iya, tapi iya. tidak lihat Lihat beban beban glikemiknya. Iya. Kalau kita lihat hampir seluruh buah-buahan itu masih aman dikonsumsi Iya. dengan beban glikemiknya karena hijau ya, Iya. jadi artinya rendah. Jadi kalau dibilang orang diabetes nggak boleh makan buah itu salah. Salah. Justru orang diabetes tetap harus makan buah. buah, ya. Hanya jumlahnya tetap harus diatur. Gitu. Oke. Kalau misalnya gula udah jelas ya, gula-gulaan. Karena ini kalau ini kan karena per porsi ya, porsinya gula tuh kesannya dikit. Makanya kalau di sini kesannya indeks glikemik beban glikemiknya kecil. Iya. Tapi kan sedangkan kalau makan, nah contoh kopi ya, 1 gelas gulanya nggak cukup 1 sendok teh, pasti Oh, iya. lebih. Iya. Mungkin Ya. ada yang nambah susu lagi. Iya Aduh, betul makin ya, manis. akhirnya jadi lebih. Lebih. Banyak ya. Gitu. Iya, iya, iya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kombinasi makanannya. Jadi faktor yang mempengaruhi indeks glikemik dan beban glikemik tadi. Jadi nggak cuma ngafalin itu, tapi kita mesti lihat kandungan seratnya berapa. Ada orang bilang nasi merah sama nasi putih, bagus mana? Ya, untuk penderita diabetes. Nasi merah memiliki kandungan serat yang lebih banyak. Padahal indeks glikemiknya kalau tadi kita lihat nggak berbeda jauh sebenarnya. Nasi merah dan nasi putih. Ya, tapi karena kandungan seratnya itu lebih banyak, sebenarnya si nasi merah itu dia tetap lebih agak lambat ya, dicernanya akan lebih lambat gulanya gitu, sehingga itu diperbolehkan untuk penderita diabetes. Oke. Kemudian cara pengolahan makanan, nah ini berpengaruh. Makan nasi sama makan bubur, gulanya lebih tinggi mana? Kalau orang ngomongnya gulanya, sebenarnya bukan gulanya, tapi lebih cepat meningkatkan yang mana? Ternyata bubur. Oh. Ya, semakin makanan itu diolah, Mm-mm. maka dia akan indeks glikemiknya juga tinggi. Oh, gitu. Ya, jadi kalau tadi
kue contohnya ya. Kue kan dari tepung diolah, di Pakai baking mentega, kemudian jadi pakai itu. gula. Iya, itulah pasti tinggi karena olahannya banyak gitu. Kemudian tingkat kematangan biasanya pada buah. Ya, jadi kalau makan pepaya boleh nggak ya? Kalau pepayanya terlalu mateng, maka gulanya kan cepet naik. Jadi pilihlah yang matangnya pas. Mengkal gitu ya. Iya, nggak dokter boleh ya. yang terlalu matang. Kemudian yang terakhir, kombinasi. Makanya diciptakan piring teh tadi. Jadi makannya orang diabetes nggak boleh cuma nasi. Misal contoh nasi goreng. Ya, kalau mau makan nasi goreng, syaratnya berarti ada nasi, ada sayur, ada lauk. Ya, dengan begitu maka beban glikemiknya juga akan lebih turun, indeks glikemiknya pun turun. Gitu. Makanya ini ada contoh, ada orang meneliti ya, jadi kalau orang makan satu satu mangkok spaghetti aja gulanya cepat naiknya. Ya, tapi kalau dikombinasiin pakai sayuran, wah ternyata nggak setinggi waktu cuma satu bowl spaghetti aja. Gitu. Jadi makanya harus turut piring teh tadi, gampangnya gitu. Oke. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi intinya gimana bagian karbohidrat? Tentunya kita harus membatasi gula sederhana. Jadi gula tuh ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Ya, kalau kompleks itu biasanya kandungan seratnya lebih banyak. Ya, itu yang dianjurkan untuk penderita diabetes. Sedangkan kalau gula sederhana ya udah mudah banget dipecah ya, karena dia udah sederhana. Nah, jadilah ini yang mesti dihindari, ya. Contoh-contoh makanan yang harus dihindari atau dibatasi. Jadi kalau mau makan, misalnya makan es krim gimana dok? Nah, makan es krim ya kalau makannya cuma 1 sendok ya nggak apa-apa. Tapi kalau makannya 1 cup, ya langsung naik gulanya, gitu ya. Oke. Nah, lanjutnya protein, ya. Protein itu juga nggak kalah penting karena seringkali penderita diabetes nih justru nggak cukup makan proteinnya, seringkali kurang ya. Paling nggak kita mesti makan 10-20%. Kecuali, nah udah ada komplikasi, ada penurunan fungsi ginjal, kita harus sesuaikan ya proteinnya jumlahnya. Jadi ini tergantung 10% ya, paling nggak 10% dari total kalori atau sesuai dengan penurunan derajat fungsi ginjalnya tadi berapa. Oke. Kemudian jenisnya, nah yang dianjurkan adalah yang rendah lemak. Jangan pilih lauk protein yang tinggi lemak, ya. Seperti apa tuh dok? Nah, kalau tinggi lemak tuh contohnya daging sapi, babi, kambing, dan daging olahan. Terutama sekali adalah daging olahan. Itu yang tinggi ya dok? Iya, ya kita dianjurkan adalah yang rendah lemak. Rendah Contohnya lemak. ikan. Oke. Ayam tanpa kulit ya, karena di kulitnya itulah yang tinggi lemak. gitu. Ya. Ya. Kemudian telur, produk susu kita pilih yang low fat atau rendah lemak. Yes. Ya, kemudian kacang-kacangan udah pasti rendah lemak ya. Jadi kalau golongan nabati itu rata-rata rendah lemak. Ya, jadi aman untuk dikonsumsi penderita diabetes. Itu. Kemudian Jadi, kalau makan tahu dan tempe tiap hari gimana dok? boleh. Ya boleh ya. Boleh. Karena protein rendah lemak dok. Iya, Iya, benar-benar. iya. Betul ya. Nggak asam urat ya dok ya? Enggak, nah itu asam urat ya. Jadi sebenarnya tahu dan tempe nggak berkaitan sama peningkatan asam urat. Memang mengandung purin ya, tapi dia tidak secara signifikan nih meningkatkan. Justru paling banyak itu purin yang bisa meningkatkan asam urat adalah pada produk hewani, bukan produk nabati. Yes. Ya, jadi kalau salah kaprah kalau di masyarakat seringkali nggak makan tahu dok, nggak makan tempe, nggak makan kacang, bahkan sampai nggak makan sayuran hijau karena asam uratnya tinggi. Iya. Justru salah. Salah Ya, ya. itu mesti dibenerin ya. Memang ada purinnya, hampir seluruh makanan punya purin, tapi berapa banyak sih? Ya, kita kan makan tempe nggak sekilo. Ya, kalau kecuali makannya sekilo ya, bisa, mungkin ya bisa. Sambil ngambil sama nonton TV. Jangan ya. Oke lanjut dok, kalau tadi Oke. udah karbohidrat, protein, sekarang Nah, sekarang lemak ya. Jadi Lemak, kalau oke. lemak tadi kan ini kita mesti punya kontrol lemak juga karena kita nggak mau kolesterolnya sampai naik. Ya. Jadi jumlahnya pun kita batasi maksimal hanya 30%. Ya, paling bagus sih memang 25-25%. Nah, lemak nih jenisnya macam-macam. Ada lemak jenuh, lemak tak jenuh, lemak trans. Paling jahat tuh lemak trans.
Ya, jadi untuk penderita diabetes memang harus membatasi si lemak jenuh dan lemak trans. Nah, mungkin di slide selanjutnya bisa lebih jelas. Nah, ini contoh-contohnya ya. Yang dianjurkan adalah konsumsi lemak tak jenuh. Ya, jadi makannya kacang-kacangan, biji-bijian. Kalau mau makan daging ya daging tanpa lemak ya. Kemudian minyaknya minyak olive, canola atau minyak jagung. Nah, kalau kita goreng minyak kelapa, kelapa sawit, kemudian yang produk susu tinggi lemak ya, kulit unggas ya tadi kulit ayam ya, itu isinya lemak jenuh. Oke. Ya, jadi mesti dibatasin. Nah, yang paling nggak musuhan nih lemak trans ya, paling jahat. Ya, jadi ini yang mesti sama kalau bisa sih kita ya udah jangan terlalu berlebihan. Sedikit banget ya. Makanya kalau gorengan ya udah kita mesti musuhan sama gorengan ya. Karena sebenarnya batas kita itu untuk konsumsi minyak itu nggak banyak. Ya, Indonesia kenapa banyak banget orang yang dislipidemia karena makannya rata-rata gorengan. Tapi yang enak gorengan dok, gimana? Betul, karena lemak itu yang memberikan rasa enak. Yes. Gitu. Jadi Oke. makanya pasti yang tinggi lemak, tinggi minyak itu enak. Iya. Ya, kalau nggak ada lemak, nggak ada minyak pasti nggak enak makanannya. Ya, gitu. Oke, selanjutnya, nah ini, jadi yang paling penting adalah batasi lemak trans dan lemak jenuh. Nah ini kalau bisa yang diolah secara digoreng ya, itu dihindari dan makanan cepat saji. Ya, dua ini yang paling musuhan ya, gitu. Jadi karena kita tuh sebenarnya punya jenis pengolahan yang lain kok selain digoreng. Tumis minyaknya dikit. Panggang masih bisa ya, kemudian mungkin kukus atau rebus atau bikin sop ya, jadi nggak mesti harus digoreng gitu. Oke. Serat. Nah ini selanjutnya serat ya. Nah serat yang sering dilupakan ya, gitu. Kita ini tiap hari makan sayur makan buah belum tentu ya, jadi padahal serat ini manfaatnya banyak. Satu, nambah rasa kenyang lebih lama ya. Kemudian dua, dia memperlambat penyerapan gula dan lemak. Jadi bagus untuk orang penderita diabetes. Kemudian yang ketiga, ngatasin sembelit ya. Jadi supaya BAB-nya lebih lancar. Nah, paling banyak sumbernya dari mana? Kacang-kacangan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Gitu. Oke. Jadi tiap hari mesti ada konsumsi serat. Kalau tadi jatahnya 25-30 gram per hari, nah bisa dikira-kira kita mesti makan berapa banyak sebenarnya. Ya, gampangnya adalah 3 porsi sayur dan 2 porsi buah. Gitu. Oke. Ya. Nah, yang terakhir adalah natrium. Natrium ini bahasa awamnya adalah garam. Ya, kita mesti membatasi garam paling nggak 1 sendok teh. Atau setara dengan 5 gram garam yang artinya mengandung 2300 mg natrium. Nah, natrium itu paling banyak di mana sih? Nah ini ikan asin ya, nggak cuma ikan asin, semua pun yang diasinkan ya. Nah kemudian telur asin, makanan kaleng yang diawetkan. Karena untuk pengawetan paling sering menggunakan garam ya. Kemudian, nah ini kadang merasa makanan kurang asin, tambah lagi kecap, tambah lagi garam ya. Apalagi makan bakso ya, biasa tambah-tambah lagi ya macam-macamnya. Akhirnya natriumnya berlebihan. Padahal jatahnya dikit banget ya, cuma 1 sendok teh. Gitu ya. Jadi natrium ini juga penting. Oke. Slide. Nah, ini yang terakhir. J pertama udah jumlah, J kedua adalah jenis, J ketiga adalah jadwal. Jadi jadwal makannya gimana? Harus teratur ya. Paling ini adalah contoh ya, makan pagi jam 6 pagi. Kemudian ada snack. Kemudian makan siang lagi, kemudian ada snack, kemudian makan malam. Nah, hati-hati dengan snack. Karena dikasih jam snack berarti ini makan lagi seringkali. Padahal harusnya snack itu makanan kecil, artinya jumlahnya nggak akan mungkin sama persis seperti makan utama. Ya, yang diutamakan adalah makan yang 3 kali utama ini. Kenapa dikasih snack? Karena tadi orang diabetes sering lapar. Ya, jadi makanya mesti ada jam snack. Snacknya juga nggak boleh sembarangan ya dok ya? Iya, betul. Ya. Tadi pilihlah jenis snack yang tadi rendah indeks glikemik dan beban glikemik. Yes. Jadi nggak bisa nanti snacknya
makan soto ayam ternyata ya. Ya, kemudian makan nasi uduk gitu ya, itu bukan snack, itu makanan utama. Ya gitu. Jadi harus dibedakan antara makanan utama dan snack gitu. Oke. Oke. Sudah habis ya dokter? Sudah habis. Selesai ya, silakan dokter. Boleh Kalau kayak kembali gini ya. caranya kita bisa jadi konsultan DM ini ya, Gina ya. Oke, ini jelas banget ya yang udah Jelas dijelaskan banget oleh dan detail dokter banget. Jennifer ya, dari segi jadwal, jenis, kemudian jumlah juga sudah dijelaskan Iya. ya. Jadi pemirsa juga semakin tahu apa saja pola makan yang harus dilakukan, makanan apa saja yang harus dimakan dan juga tidak boleh dimakan ya. Iya. Apalagi kalau tadi indeks glikemik ataupun beban glikemiknya tinggi, itu memang harus dihindari ya dokter ya. Kalau misalnya snacknya gorengan juga nggak boleh banyak-banyak ya dok, tapi boleh ya kalau satu ya dok. Kalau makannya satu nggak masalah. It's okay. Tapi kalau makannya udah lebih dari satu, ya udah pasti berlebihan. Memang agak susah ya dok kalau kita lihat ya, tapi memang butuh kesabaran dan juga disiplin supaya bisa mengontrol itu tadi ya dok ya, penyakit diabetesnya. Dokter, kita mau nanya juga nih dokter, ini yang beredar di masyarakat ini ya dokter ya. Nah mungkin sebagian masyarakat ada yang bilang ada gula kering, ada gula basah kan gitu. Ini gimana nih dokter? Tapi jangan dijawab dulu ya dokter ya. Nih kita akan saksikan terlebih dahulu penampilan spesial dari Noe and Friends. Oke, tentunya kita masih ada di Kopi Pagi. Iya benar sekali, masih bersama dengan Dr. Jennifer Setiawan SPGK ya. Yes. Keren banget tadi kita sudah diberikan materi yang begitu detail ya Gina ya. Dan tentu pemirsa juga yang ada di rumah sangat-sangat menikmati nih Ya. materi yang diberikan oleh Dr. Jennifer. Nah tadi dok ada pertanyaan gitu ya dok ya. Mungkin pemirsa masih ada yang menganggap bahwasannya ada sebagian ya gula kering, gula basah seperti ini. Memang aslinya seperti apa dok gitu? Ya jadi itu hanya istilah aja ya di awam ya, yang membagi gula kering, gula basah. Tapi sebenarnya di literatur nggak ada tuh diabetes basah, diabetes keringnya. Yang ada tadi tipe 1, tipe 2, kemudian ada gestasional dan diabetes tipe lainnya, artinya disebabkan karena penyebab yang lain-lainnya lagi. Gitu. Jadi kalau yang tadi basah kering, nah mungkin orang ngelihatnya, oh ya kalau kakinya bokok terus jadi basah gitu ya. Dok, ya. Padahal nggak ada seperti itu. Justru jadi itu kenapa kakinya bisa borok ya karena infeksi akibat gula darahnya yang terlalu tinggi tadi akhirnya menimbulkan komplikasi. Gitu. Jadi itu adalah komplikasi dari diabetes. Jadi istilah gula basah dan gula kering itu di literatur tidak ada. Oke. Baik, luar biasa itu Oke. tadi ya pemirsa. Jadi memang tidak ada ya antara gula basah dan gula kering, yang adalah diabetes tipe 1 ataupun tipe 2. Begitu ya jadi dokter ya? tergantung tubuh seseorang itu sendiri ya dokter ya. Nah lalu dokter kan tadi kita sudah bahas tentang obesitas dan juga diet. Ada juga nggak untuk si penderita yang sebenarnya tubuhnya kurus gitu ya dok, tapi dia sebenarnya menderita diabetes. Ada nggak yang seperti itu dok? Ada. Oh ada ya? Ya, jadi Berarti nggak melulu yang kurus itu sehat-sehat saja ya dok? Iya betul. Tapi biasanya paling sering adalah dia pertamanya dulu dia obesitas. Nah yang paling sering dia dulunya obesitas. Iya. Kemudian dia akhirnya menderita diabetes sampai akhirnya mengalami penurunan berat badan tanpa disadari. Ya karena tadi udah makan banyak, kencing banyak, ya kemudian haus terus ya, tapi kok berat badannya loss. Makanya sekarang penurunan berat badan itu dijadikan sebagai salah satu ciri dari diabetes juga. Karena seringkali dia nggak ketahuan, atau kok saya makannya kayaknya cukup-cukup aja, tapi kok berat badan turun drastis. Tanpa disadari, tanpa dia mengatur, memang gak ngurangin makan, begitu dicek ternyata gula darahnya tinggi. Gitu, karena apa tadi? Ya itu tadi, selnya resisten, gak bisa pakai si gula, jadi kesannya kan si sel ini kurang energi terus, makan-makan terus, tapi kok berat badannya nggak naik-naik gitu ya. Bahkan akhirnya dia berat badannya turun. Tapi berawal biasanya dia obesitas dulu, ya tanpa disadari kemudian Lama-lama turun. loss, lama-lama Iya. turun. Padahal sebenarnya dia sudah menderita diabetes Iya, ya dokter ya? sudah menderita diabetes. Oke. Dan dokter, kita kan tadi sudah membahas itu terkait dengan pola makan sehat ya dokter Iya. ya. Nah kita juga sudah bisa melihat dan mendengar langsung bahwasanya tetap bisa mengonsumsi nasi begitu ya dokter Betul. ya. Nah untuk nasi sendiri nih dokter, mungkin banyak yang beredar di masyarakat
ada nggak sih dok pengaruh antara nasi panas dengan nasi dingin? Oh, Ini iya. kadang-kadang punya penderita penyakit diabetes juga sering diisukan seperti itu ini Betul. dok. Silakan dokter. Oke ya, nasi panas sama nasi dingin. Betul ya, ada bedanya sebenarnya ya. Jadi tadi kan ada namanya cara pengolahan. Ya, itu berpengaruh. Jadi kalau orang yang makan nasi panas sama nasi dingin lebih cepat naikin gula yang mana? Nasi panas. Oke. Ya. Jadi akhirnya penderita diabetes ini biasanya makan nasi dingin. Tapi yang salah seringkali ada makan nasi basi. Nah, ini salah. Ya, yang ada malah sakit perut ya, jadi diare ya. Nambah manifestasinya dok Iya, ya. betul ya. Jadi kadang ada yang salah juga gitu. Dokter bisa Datang-datang ngelawak juga ternyata. Iya. 1,5 jam sama Noe sama Budi gitu ya. Ketular gitu ya. Oke, lanjut dok. Iya, jadi pernah juga ada penderita diabetes gitu datang, dok katanya makan nasi basi bagus. Ya saya bilang langsung ya, nasi basi ya jangan Siapa yang bilang dimakan gitu, ya. Dok? Udah jelas nggak sehat ya, pasti berkuman gitu. Tapi itu yang beneran case-nya datang ke Iya. dokter ya dok? Memang ada yang nanya, Ada Dok? yang nanya. Ya ampun. Ya gitu. Jadi kita juga akhirnya saya suka bercanda. Jadi inget ya, makan nasi itu boleh ya. Pilihlah kalau bisa memang nasi dingin. Betul ya, memang seperti itu. Tapi jangan makan nasi basi. Oke. Gitu. Nah, tapi yang sering kali salah juga adalah gini. Nasinya udah panas tadinya. Ya udah dok, masukin kulkas. Habis dari itu. kulkas dipanasin lagi besokannya. Kemudian dikonsumsi lagi. Ya balik lagi. Indeks glikemiknya akan tetap naik. Oke. Jadi yang dimaksud nasi dingin adalah ya kita misalnya ambil dari rice cooker atau penanak nasi gitu ya. Kemudian kita dinginkan sebentar. Bukan berarti sampai keras ya, nggak enak lah ya kalau seperti itu. Paling nggak jadi agak sedikit lebih dingin, tidak terlalu panas. Oke. Gitu. Ya. Jadi batuk ini munanya. Dokter, ini saya juga pernah lihat di media sosial gitu ya dok ya. Jadi salah satu antisipasi untuk penderita diabetes mellitus ini adalah nasinya dimasukin ke freezer gitu dok. Nah, artinya tidak dipanaskan lagi. Jadi untuk makan siangnya dan makan selanjutnya itu nasi yang udah ada di lemari es gitu. Itu boleh nggak sih dok seperti itu? Boleh aja kalau doyan. Oh iya. Ya, kan nggak enak nasi di Iya, dalam memang bener. freezernya keras sekali ya gitu, malah jadi es nanti ya seperti itu. Jadi gini, makanlah secara normal. Bagaimana Oke. kita makan? Ya bukan berarti kita pakai cara segala jenis seperti itu yang akhirnya kita malah nggak selera makan. Kalau kita nggak selera makan, yang ada kita malah jadi tadi kurang gizi, malah malnutrisi. Jadi penuhinlah yang utama-utama tadi. Piring teh tadi harus terpenuhi. Jadi harus ada karbo, ada protein, ada lemaknya, ada seratnya. Semuanya harus terpenuhi. Dan cara-cara tadi memang adalah salah satu cara untuk mengurangi indeks glikemik tadi. Tapi kalau misalnya memang tidak nyaman, ya jangan Oke. gitu. Yang penting nyaman dulu ya dok Betul. ya. Dan Karena sesuai kalau dengan pasien instruksi. itu biasanya punya preference masing-masing. Oke. Jadi nggak bisa, dok saya memang nggak doyan makan nasi, terus kita paksain makan nasi, ya nggak bisa. Saya biasanya makan kentang, ya udah sesuaikan dia makan kentang. Atau kita paksain, dok makan nasi merah, padahal kembung terus makan nasi merah ya. nggak cocok di lidah Nggak gitu ya bisa kan dok? juga, Oh, ya. oke. Jadi Tetap tergantung harus porsinya ya dok. Preference, kemudian kita atur porsinya bagaimana. Oke, dokter ini bagi Oke. pemirsa di rumah yang mungkin sedang mengurusi pasien dari penderita DM ini dokter. Kalau mungkin kita di sini ukurannya kayak kilokalori gitu ya dokter ya, gram kayak gitu. Nah kalau di rumah mereka kan nggak pakai itu dok, mungkin kayak centong berapa sendok nah gitu. Mungkin kalau misalkan untuk pengaturan kayak nasi, sayur, buah itu kalau sesuai dengan aturan mereka yang di rumah seperti apa dok? Oke, kembali lagi ke dia kebutuhan kalori perhariannya berapa. Tiap orang itu kan tadi saya bilang Berbeda-beda akan ya? berbeda. Berat badannya berapa ya sesuaiin berapa. Nggak bisa kita sembarangan kasih, oh iya kalau misalnya si pasien A sama pasien B itu sama, nggak bisa. Pasti akan ada perbedaan. Ya, gimana caranya? Biasanya kalau konseling gizi, nah itu yang kita kasih tidak hanya gramnya. Ya kalau gram kan susah pakai timbangan, pakai gitu timbangan, ya. benar. Biasanya kita ada konversi lagi namanya ukuran rumah tangga. Contohnya misalnya 100 gram nasi itu sama dengan 7 sendok makan nasi. Nah Oke, gitu, oke, jadi sendok. kita ajarin seperti itu. Ya. Ya, kemudian misalnya daging ayam tanpa kulit itu 40 gram kira-kira semana. Nah itu biasanya kita kasih tahu bahwa itu kira-kira satu potong sedang. Nah satu potong sedang itu segede apa? Nah biasanya kalau di poli seringkali kita punya namanya food model, contoh bentuk makanan. Kira-kira segini loh gitu ya kita kasih.
Jadi untuk penderita diabetes sendiri perlunya ada konsultasi Betul. untuk pola makan ya dokter ya. Jadi Betul. bisa mengontrol itu sendiri. Boleh dokter, boleh diberikan pesan sehat untuk para Iya. pemirsa ya, karena kita sudah di penghujung acara. Silakan dokter. Oke, untuk tipsnya sih ya, untuk penderita diabetes nomor 1 kalau misalnya memang belum tahu diabetes, nah punya faktor resiko yang tadi disebutkan, segeralah melakukan pemeriksaan ya, kalau kita bilang medical check up ya, supaya kita tahu, belum tentu juga gitu ya, jangan ketakutan duluan ya, saya pasti diabetes, jangan punya rasa takut ya. Kemudian kalau sudah tahu diagnosisnya apa, ya kita mesti atur tadi 4 pilar tadi ya, edukasinya mesti dapet ya, harus tanyakan betul ke dokter apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, dietnya mesti diatur. Ketiga, harus tetap melakukan aktivitas fisik. Kemudian yang keempat, minum obat secara teratur ya, nggak bisa salah satunya aja. Jadi 4-4-nya mesti dilakukan. Kemudian yang terakhir mengenai tadi ya, pembahasan kita hari ini yaitu mengenai pola makan sehat. Ingat prinsipnya 3J ya, jumlahnya mesti tepat, jenisnya mesti benar, yang terakhir jadwalnya mesti teratur. Ya, dan ini bisa diatur ya, kalau misalnya mau tepat banget ya memang harus melakukan konseling gizi dulu supaya kita tahu pasti berapa kebutuhannya sehingga gula darahnya bisa terkontrol dengan baik, sehingga akhirnya kita mencegah komplikasi dari diabetes itu. Oke. Aduh, luar biasa sekali ya Gina ya. Ya, jadi tadi ciri-ciri yang Budi rasakan tadi ya lemas itu belum tentu Budi Iya. menderita diabetes ya. Jadi harus semangat dong. Harus cek dulu Cek nih ya Gina ya. Cek dulu Oke. ya. Terus tadi yang saran-saran, tips dan trik yang dianjurkan oleh dokter harus dilakukan ya. Baik Iya. untuk kita yang sehat maupun untuk penderita diabetes. Kalau begitu terima kasih Dokter Jennifer Setiawan, SPGK sudah hadir bersama kita di sini dokter, memberikan informasi penting seputar dunia kesehatan terutama diabetes mellitus, dan mudah-mudahan untuk semua pemirsa yang mendengarkan ini tetap selalu sehat ya, Iya, dan benar tetap sekali. terus saksikan Kopi Kopi Pagi Pagi ya di jam 10 10 akan sampai ada dengan 11.30. benar, akan ada kita berdua. Kalau hari Rabu nih, setiap hari Rabu akan ada narasumber yaitu dokter-dokter yang akan membahas seputar dunia kesehatan. Benar sekali kita. Dan akhirnya saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriana pamit undur diri. Terima kasih. Selamat Dan siang. Sampai sampai jumpa. jumpa.